Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Wa qala Allah fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sadaqallah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang insyaallah nanti kita lanjutkan dengan salat isya. Tentu sudahlah banyak nikmat Allah yang Allah titipkan kepada kita jemaah. Kalaupun kita disuruh menghitung nikmat Allah itu jemaah, dibandingkan dengan ujian-ujian Allah itu, kira-kira lebih banyak mana jemaah? Nikmat dengan ujian Allah. Nikmat insya Allah. Maka pantaslah kiranya Allah itu mengabadikan ayat ini dalam Al-Quranul Karim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau tidak salah ini 2 kali Allah abadikan dalam Al-Quran. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalaupun kita ini menghitung nikmat-nikmat Allah ini, Allah pasti menjamin tidak akan mampu kita ini menghitung. Oleh karena demikian, ma'asyiral muslimin, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala limpahan nikmat Allah Ta'ala kepada kita. Salawat dan salam semoga kita selalu curahkan kepada uswatun hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah dirahmati Allah, alhamdulillah saya bersyukur bisa bertemu dengan panjenengan semua sahabat surga insyaallah. Kemarin saya di WA oleh Pak Uun untuk mengisi atau untuk menggantikan jadwal yang sudah terjadwal. Maka inilah saya katakan ini sahabat surga yang luar biasa. Walaupun katakanlah pembicara utamanya tidak bisa hadir dan seterusnya, maka kemudian ngaji itu terus berjalan, maka disinilah kita itu menjadi orang-orang yang insya Allah mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Ta'ala. Saya berdoa mudah-mudahan jemaah yang sekiranya mungkin saat ini yang tidak bisa hadir karena sakit misalnya, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan untuk beliau. Dan yang sehat ini, yang masih Allah berikan kenikmatan, mudah-mudahan Allah juga akan memberikan tambahan nikmat buat kita. Amin. La in syakartum la azidannakum. Dengan banyaknya kita bersyukur, fa insyaallah Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Baik jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang baik ini
Izinkan saya menyampaikan sebuah tema kajian, yaitu formasi 433 untuk keselamatan dan kemuliaan manusia, strategi keselamatan dan kemuliaan kita sebagai hamba Allah Ta'ala. Jemaah, mungkin kalau panjenengan mendengar tema ini, kira-kira apa yang ada di pikiran panjenengan, Pak? Formasi 433, Pak Un mengatakan bal-balan. Apalagi sekarang lagi rame-ramenya Euro, nanti malam ya Pak, final ya Pak, Spanyol sama Inggris ya Pak. Saya tahu ya Pak. Ustadz juga manusia, juga punya, ya saya senang lihat bola ya Pak. Kemudian besok pagi juga ada Pak, Copa America. Betul Pak? Bu? Ibu tahu Bu? Enggak, ya, bukan wilayahnya ibu-ibu ya. Ini domainnya bapak-bapak. Besok finalnya Copa Amerika antara Argentina dan Kolombia. Saya hafal. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka karena ada kaitannya dengan itu, saya ambil tema itu. Tapi bukan terkait dengan, bukan masalah bal-balan yang saya terangkan ini ya Pak. Jamaah sekalian, formasi 433 strategi kemuliaan dan keselamatan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya ambil ke 433 ini jemaah terinspirasi dari sebuah hadis Rasulullah. Ada sebuah hadis Rasulullah ya, yang mengatakan ada 4 hal, ada 4 hal yang menjadi permata bagi manusia ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atun al-jawahira fi jismi bani Adam yuzaluha arba'atu asya fa ammal jawahiru ya. Kata Nabi, ada 4 permata yang terdapat dalam diri fi jismi bani Adam, diri atau jasad tubuh yang bernama anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Dan 4 permata ini jemaah sekalian berbahagia bisa dirusak juga dengan 4 perkara. Ma'asyiral muslimin, maka ini saya ambil angka pertama, ada 4, formasi 4. Fa'ammal jawahiru, maka ada 4 hal permata bagi manusia, bagi kita ini jemaah. Dan saya yakin Pak, setiap insan, setiap kita yang dilahirkan di muka bumi ini Pak, punya 4 hal ini jemaah. Saya yakin itu ya, pasti ya. Apa itu 4 hal itu jemaah sekalian berbahagia? Fa'amal jawahiru, yang pertama al-aqlu. Apa Ibu? Al-aqlu, apa itu artinya? Akal, pikiran. Manusia dilahirkan di muka bumi ini sempurna dengan akal dan pikirannya. Maka Allah mengatakan dalam surah At-Tin itu, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sempurnaan penciptaan makhluk yaitu manusia ini jemaah. Sempurna ini maknanya juga sempurna, termasuk di dalamnya dilengkapi dengan al-aqlu, pikiran, akal yang kemudian bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, al-haq dan juga dan al-batil, bisa bedakan itu jemaah. Kemudian yang kedua Pak, permata. Ini permata loh Pak, al-aqlu. Maka ketika orang atau manusia itu tidak menggunakan akal dan pikirannya dalam berbuat dan sesuatu Pak, berbuat ya,
maka kuranglah permata dalam dirinya itu, Pak, Bu. Ya, Bu. Maka kita setiap kali dalam bertindak, berbuat, berkata, maka gunakanlah selalu akal dan pikiran kita ini, Pak. Maka dalam surah banyak ayat terkait dengan akal dan pikiran ini, jemaah. Surah Al-A'raf 179. Kenapa banyak jin dan manusia? Sekali lagi, jin dan manusia yang kemudian Allah abadikan dalam Al-Quran itu, banyak dari golongan jin dan manusia ini yang menghunus neraka, Bapak Ibu. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Golongan jin dan manusia itu Allah tempati, kebanyakan tempatnya neraka itu adalah jin dan manusia. Mengapa itu, jamaah sekalian? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati, Pak, untuk hati dan pikiran itu sama, menyatu, ya, untuk ya, memikirkan kejadian penciptaan Allah dan seterusnya, jemaah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka yang diberikan oleh Allah penglihatan tapi enggak digunakan dengan baik. Walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha. Dan manusia yang diberikan pendengaran yang baik namun kemudian tidak digunakan untuk mendengarkan nasihat-nasihat kebaikan. Masyarul muslimin rahimakumullah, itu al-aqal. Oleh karena demikian, mari kita sempurnakan ya pikiran-pikiran kita. Ini salah satunya, Pak, ngaji, Pak, Ibu. Ngaji, zikrul ilallah itu termasuk bagian dari menguatkan pikiran kita, Pak. Betul itu, jemaah. Apa, orang yang sering ngaji, orang yang sering berzikir, bahkan orang yang sering beraktivitas, Pak, itu lebih kuat daya ingatnya, Pak. Makanya ketika para ulama terdahulu, orang-orang terdahulu, Pak, itu kadang-kadang umur 100 tahun itu masih kuat daya ingatnya, Pak. Itu saya yakin itu ibadahnya itu baik, ya, dan punya amalan yang tirakat, yang luar biasa, Pak, ya. Maka panjenengan, saya pernah ngisi kajian ibu-ibu, cuma kalau kita ini mau apa, ya, sehat, kemudian tambah daya ingat tambah kuat, maka sering-seringlah ikut ngaji, kemudian seringlah zikir, baca Quran, ya. Insya Allah demikian. Beda dengan orang yang diam, ya, di rumah atau hanya sibuk aktivitas tanpa diisi dengan aktivitas rohani, maka itu akan berbeda daya ingatnya, kemampuan daya ingatnya. Baik, masyarakat muslimin rahimakumullah, itu yang pertama, Pak, permata yang dimiliki oleh manusia. Yang pertama adalah al-aqlu, yang kedua adalah, jemaah sekalian dirahmati Allah, ad-din, agama, jemaah. Maka kita itu harus pegang agama, Pak. Agama Islam itu penting. Bahkan sekarang ini, Pak, mohon maaf ya, Pak, cuma semakin berkembangnya pemikiran manusia, semakin berkembangnya dunia, Pak, kemampuan teknologi atau kemajuan teknologi, itu semakin berkembang juga pemikiran manusia, Pak. Ini ada kaitan dengan akal, ya. Banyak berkembang ini sekarang itu kan paham-paham yang apa, menyamakan agama, ya, Pak, ya. Atau dalam bahasa kerennya itu apa, Pak? Pluralisme, ya. Pluralisme atau liberalisme, ya. Itu menyamakan agama, dan itu banyak, dan itu Islam, Pak, banyak lah, Pak. Apa sekarang yang lagi viral, Pak? Kadang-kadang itu merusak akidah. Yang lagi viral mama gufron, ya, Pak, ya. Bahasanya pakai bahasa apa itu, Pak? Koli-koli gitu, ya, Pak. Iya, jemaah. Itu kedengarannya Islam, Pak. Maka kata Allah itu Islam itu yang seperti apa? Surah Al-Imran, ya.
Kata Allah dalam surah Ali Imran itu, saya kok jadi lupa, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi, Pak, agama yang benar, makna diridhoi itu benar, yaitu Islam. Di ayat yang lain, wa may yabtaghi ghairal Islam falan yuqbala minhu fahuwa, ya. Maka orang yang mencari selain agama Islam itu, maka dia itu akan tertolak. Kan jelas itu, ma'asyiral muslimin. Di ayat yang lain, Pak, ya, di Al-Baqarah, kalau tidak salah, Al-Baqarah ayat 200 sekian, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Jadi agama ini jemaah sekalian berbahagia, mencakup seluruh kehidupan, baik dunia dan juga urusan yang terkait dengan akhirat kita, Pak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Baik, ad-din, pegang kuatlah agama ini, jemaah. Agama yang bagaimana, Pak? Agama yang lurus, jemaah. Ya, agama yang ya Islam ini, Pak. Islam tidak hanya bicara persoalan sholat loh, Pak. Mohon maaf, kadang ada di antara kita ini mengkaji Islam, memahami Islam itu hanya sholat, puasa, dan zakat. Ya, mohon maaf, kita tuh kadang-kadang lupa, Pak, bahwa Islam itu tidak hanya itu yang diajarkan Islam itu, yang diperintahkan Islam itu, Pak. Ya, berilmu Islam itu ajaran Islam, Pak. Membangun hubungan ukhuwah Islamnya itu Islam, Pak. Itu ajaran Islam, Pak. Mencari kehidupan dunia, Pak, bekerja untuk anak istri kita, keluarga kita, itu perintah agama, Pak, kira-kira, Pak. Agama, Pak. Sampai kepada hal-hal yang paling kecil, jemaah, terkait dengan bagaimana cara tidur kita, cara kita bergaul dengan orang sama, itu juga Islam menuntun itu, jemaah. Maka itu, Pak, kafah, jemaah, Islam itu. Maka mari kita jaga agama ini, Pak. Kata Allah dalam surah Al-Qasas 77, wabtagi fima atakallahu daral akhirah, kejarlah, lakukan, berbuatlah untuk akhiratmu, bekal akhirat, kan gitu, jemaah, sesuai dengan perintah Allah surat Al-Asr di muqaddimah tadi, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Itu maknanya kita disuruh cari bekal, Pak. Nah, apa bekal? Apa bekal? Akhirat. Maka kata Allah, wabtagi fima atakallahu daral akhirah, cari bekal kehidupan untuk akhirat kita. Tapi nggak berhenti di situ, jemaah. Lanjutannya apa, Pak? Mohon maaf. Ya, Pak. Wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Maka jangan kita tinggalkan bagian kita di dunia. Nah, bagian kita itu apa, jemaah? Kehidupan ini, Pak. Bekerja, Pak. Anak dan istri kita ini. Itulah dunia. Oke, demikian jemaah yang terkait dengan agama. Kemudian permata yang keempat, yang ketiga, al-haya. Permata yang ketiga itu adalah al-haya, yaitu al-haya minal iman. Apa itu, Pak? Sebagian dari malu itu adalah ciri dari bagian iman. Jadi orang yang punya malu, Pak, itu adalah permata, menjaga malunya di hadapan Allah terutama. Masya Allah, itu adalah permata yang dimiliki oleh kita ini, Pak, jemaah. Mohon maaf, jemaah, ini juga ada kaitan dengan formasi 3-3 ini, nanti, Pak. Orang yang tidak punya malu, Pak, kira-kira mudah tidak untuk berbuat yang tidak benar, Pak? Mudah, Pak, mudah banget, Pak. Apalagi malu dengan Allah tambah mudah, karena tidak ada orang yang mengetahuinya. Mungkin malu dengan manusia iya, tapi kadang itu kita
jarang yang memiliki rasa malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita tuh memaknai makna arti kata malu ini, Pak. Mungkin saya manusia, Pak. Tapi kita seringkali lupa bahwa malu yang paling besar itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus malu, Pak, dengan Allah yang telah memberikan banyak rezeki dan seterusnya itu, jemaah. Maka kalau orang sudah tidak punya malu, naudzubillah min dzalik, jemaah, maka hilanglah permata kita. Yang keempat, jemaah sekalian berbahagia, permata yang dimiliki manusia itu adalah amalus soleh. Amal soleh, jemaah, amal kebaikan kita, Pak. Dan banyak ayat Allah terangkan dalam Al-Quran terkait dengan amal soleh. Ada ayat yang sering kita baca di malam Jumat, Pak, Al-Kahfi ayat 46. Ada yang hafal, Pak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbik sawaban wa khairun 'amala. Al-Kahfi 46. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Mal, harta, dan apapun yang terkait dengan harta itu, Pak. Wal banun, kemudian juga anak-anak kita, keluarga kita, maknanya itu, Pak. Itu adalah perhiasan dunia semata, perhiasan dunia. Maka apa yang kekal, yang terbaik menjadi harapan manusia di hadapan Allah Ta'ala, ya. Al-baqiyatu wal baqiyatus salihah khairun inda rabbik. Maka amal soleh itulah amal yang kekal, Pak, yang abadi di hadapan Allah, dan itulah hal yang terbaik menjadi harapan bagi siapapun itu, Pak, bagi siapapun itu. Jangankan kita sebagai orang muslim, nanti pasti berharap itu, ya. Nanti, Pak, orang kafir, Pak, orang yang tidak beriman pada Allah di yaumil qiyamah, bahkan jangankan nanti di yaumil qiyamah, jemaah, menyesal di hadapan Allah itu nanti itu ketika tenggorok nyawa sudah di tenggorokan kerongkongan ini, baru menyesal, Pak, itu baru akan mencari yang namanya amal soleh. Surat nopo itu, jemaah? Jawab Al-Munafikin, betul, Pak. Al-Munafikun ayat pinten, Pak Un? Ini lupa kata aneh. Ayat 10, jemaah. Wa anfaqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya kan? Mereka tuh berdoa, ya Allah, ya Rabb, gitu kan, tundalah sedikit aja buat saya ini, jangan diambil dulu nyawa saya, jadi cabut dulu nyawa saya, ya Allah. Berdoa, Pak. Setiap orang yang memiliki kekurangan amal soleh, atau mungkin dia tidak pernah berbuat amal soleh, atau mungkin juga kurang amal solehnya, banyak amal yang buruknya, apa yang didoakan, Pak? Apa yang diminta, Pak? Minta ditunda untuk dicabut nyawanya hanya dua, Pak. Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Bersedekah dan solihin, jadi orang yang berbuat amal saleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, jemaah sekalian berbahagia, jangan remehkan kebaikan amal, Pak. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan meremehkan setiap perbuatan baik, dan perbuatan baik itu kita yakin bahwa itu adalah menjadi amal soleh buat kita. Jangan remehkan itu, Pak, ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang keempat, ya, itu 4 hal menjadi permata bagi kita hamba Allah Ta'ala, yaitu Ibnu Adam. Sekarang kita masuk ke formasi 3. 4 itu benteng pertahanan, Pak. Makanya kalau ada
strategi bola itu 4-3-3. 4 itu adalah benteng, Pak. Maka ini adalah bentengnya, Pak. Pertahanan kita, Pak. Fondasi dasar manusia itu. Hal yang kita miliki, Pak. Setiap insan manusia pasti diberikan itu, jemaah. Ya. Maka kita pertahankan, beri pertahanan. Dalam formasi sepak bola itu 4 formasi 4 itu di belakang, Pak. Ya. Untuk membenteng penyerangan lawan, gitu ya, Pak. Kemudian 3 itu gelandang untuk menyerang. Masyarakat muslimin rahimakumullah, formasi 3 ini ada 3 hal, jemaah, yang menjadi penolong penyelamat manusia. Orang kalau selamat itu bagaimana perasaannya, Pak? Pak, kalau kita selamat, apa perasaan kita, Pak? Alhamdulillah, pasti senang, bahagia. Maka orang yang selamat itu termasuk bagian dari sama makna dengan orang yang mendapatkan kemenangan di hadapan Allah Ta'ala. Ada 3 hal, jemaah, kata Nabi, yang diambil dari sahabat Rasulullah bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Salasun munjiyatun wa salatun al-muhlikatun. Ada 3 hal yang menjadi penyelamat manusia, tapi juga ada 3 hal yang merusak manusia. Nah, saya menerangkan 3 hal yang menjadi penyelamat manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa 3 hal itu, jemaah? Fa'ammal munjiyatun. Maka 3 hal yang menjadi penyelamat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Pak. Bukan saudara, Pak, pertama kali itu, Pak. Bukan, Pak. Nanti di yaumul qiyamah itu kan semua orang itu sudah tidak apa, Pak? Tidak ada yang saling kenal. Betul ya, Pak? Yaumul qiyamah itu, Pak. Tidak ada yang saling kenal dulu, Pak. Semua sibuk dan urusan sendiri, Pak. Itu di surah juz 30. Surah kenapa, Pak? Surah Al-Insyikak kan nggak silah, kalau tidak salah ya. Yauma tafirru mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Jadi pada hari itu semua tidak ada yang mengenal, sibuk dan diri sendiri. Saat yaumul qiyamah itu hari yang paling genting, Pak. Oleh karena demikian, jemaah sekalian berbahagia, maka ada hal yang menyelamatkan kita di yaumul qiyamah di hadapan Allah Ta'ala. Yang pertama, fa'amal munjiyat khasyatillah fis sirri wal alaniyah. Yang pertama yang menjadi penyelamat kita, Pak, orang yang punya rasa takut dengan Allah, Pak. Kapan kita tuh takut, jemaah? Fis sirri wal alaniyah. Baik dalam keadaan kita itu sunyi, Pak, apalagi banyak orang. Saya tanya, Pak, kita tuh lebih takut mana, Pak? Ketika banyak orang atau saat sendiri? Iya, Pak. Konteks takutnya ini takut apa dulu? Lihat, takut sama genderuwo ya sendiri. Arah pertanyaan saya ini, jemaah, takut itu takut kepada Allah, takut berbuat maksiat yang dilarang Allah Ta'ala, Pak. Nah, kalau konteksnya takut pada itu, kita lebih takut saat sendiri atau takut banyak orang? Halo Pak Uun, tadi katanya sendiri gitu. Takut banyak orang, mau berbuat salah takut, betul kan? Alhamdulillah masih takut sama banyak orang, malu dilihat orang kita berbuat salah. Alhamdulillah masih punya rasa takut ketika kita dilihat orang banyak. Tapi hal yang paling sulit ini, jemaah, fisri, saat kita itu sendiri, saat kita tidak ada orang yang mengetahui kita. Betul ya, Bu? Pak, Bu, makanya banyak kejadian ini, Pak.
Lewat apa ini Pak? Ini setan Pak ya? Setan gepeng Pak? Pak Un nggak takut sama ini Pak? Kalian setan, takut sama genderuwo Pak? Ya. Jemaah sekalian berbahagia, banyak hal terjadi sekarang ini Pak ya. Orang duduk bersama begini ini itu tidak ngobrol Pak, tapi apa? HP-an. Ada yang tahu tidak apa yang dilakukan oleh saudara kita? Ini berhadapan, kita tidak tahu. Berarti meskipun banyak orang kita pakai ini Pak, sama dan kita itu sendiri Pak, tidak ada orang yang tahu Pak. Maka itu maknanya kita tuh, kita kadang tidak takut Pak. Makanya terjadi dengan ini Pak. Ini mudaratnya banyak Pak. Betul ya Pak ya? Anak-anak muda terutama ini. Saya tanya, mana yang lebih banyak lihat aplikasi Quran sama lihat TikTok? Oh, ibu-ibu kan TikTok. Yang tanya bapak-bapak, jawab ibu-ibu. Mana yang lebih sering kita lihat aplikasi Quran di sini Pak? Sama lihat chat WA. Halo Pak, cuma sekali berbahagia. Maka terjadi judi online. Ini kan perangkatnya Pak, Bu. Tidak ada orang yang tahu Pak. Istri di dekat kita Pak, istri di hadapan kita. Mungkin istri itu mengira kita itu hanya main HP biasa. Bisa jadi mungkin saat itu kita yang kita tutul adalah aplikasi judi online. Maka di sini konteksnya adalah ketika kita tuh sendiri Pak, artinya makna sendiri itu sirri itu Pak, tidak ada orang yang tahu meskipun itu banyak orang. Itu maknanya Pak ya. Apalagi benar-benar sendiri Pak, apalagi benar-benar sendiri di tembok yang dikelilingi oleh tembok, kemudian kita sendiri, pasti situ kita tidak ada yang mengawasi Pak. Itulah diuji. Kalau kita mampu punya rasa takut pada saat itu, maka kita akan menjadi selamat. Betul nggak Pak? Yakin Pak? Coba gara-gara judi online Pak, kasus yang baru-barusan terjadi Pak, suami dibakar. Betul ya Pak? Polisi vs polisi, bukan perkara ekonomi Pak. Mohon maaf, jangan percaya nggak? Kira-kira persoalan ini persoalan ekonomi nggak kira-kira Pak? Bukan Bu, bukan. Kalau suami polisi, istri polisi Pak, paling tidak per bulannya dapat kira-kira berapa Pak? Nggak tahu Bu. Iyo sampean nggak tahu sampean. Ya paling tidak 10 juta lah kira-kira. Orang dua. Mohon maaf, saya guru Pak. Ini lagi berangkat dari hati, lagi dari kebiasaan. Bukan perkara persoalan itu ekonomi sebenarnya itu Pak, tapi rasa takutnya atau apa namanya Pak? Apa namanya? Kebiasaan atau apa sih? Kalau rokok itu orang yang sudah rokok itu ketagihan, candu, udah terbiasa, candu Pak, dan sudah tidak rasa takut dengan Allah Taala Pak. Wes selesai Pak. Masalahnya bukan perkara itu. Menurut saya ingin mencoba ini setan gepeng ini, judi online, pinjol Pak. Saya pernah jadi korban pinjol Pak. Saya alami sendiri. Ada seorang mantan wali murid saya ternyata memakai nomor HP saya. Dan kan nomor, kebetulan waktu itu saya kepala sekolah Pak. Jadi mungkin banyak wali murid tahu nomor saya. Nah, suatu ketika ya kejadian sekitar berapa bulan yang lalu atau 6 bulan 7 bulan yang lalu, saya ditelepon, Pak, benar dengan Pak Irwan? Iya. Bapak kenal dengan ibu ini? Oh iya. Oh, siapa ya? Saya agak lupa karena memang sudah lama, sudah lulus, anaknya sudah lulus ya. Udah agak lama, sekitar 2-3 tahun sudah lulus anaknya. Saya ditelepon, Pak, tolong Pak, atas nama ibu ini. Halo ibu ini ya. Ini rata-rata biasanya kalau pinjol tuh ibu-ibu sasarannya ya. Ibu ini masih punya tanggungan ke kami Pak.
belum dibayar sudah sekian bulan. Sama sekali berbahagia. Saya ditelepon bolak-balik, Pak. Nah, rupanya setelah saya tanya-tanya kepada orang, ternyata pinjol tuh itu apa namanya, jebakan Batman, Pak. Katanya itu gini, kalau kita membayar tiap bulan itu tidak menyelesaikan pokoknya, betul ya, Pak ya? Nggak tahu. Alhamdulillah penyanyi nggak tahu, Bu. Ya wes, nggak usah, jangan. Jadi kita membayar 200.000 per pinjam. Nah, pinjam cuma berapa? 4 juta pinjamnya, Bu. Pinjam 4 juta, nggak membayar sekitar berapa bulan, dicari. Nah, saya punya dapat informasi kalau 4 juta itu tidak akan pernah selesai. Jadi katakanlah bayar 200 per bulan itu tidak menyelesaikan, tidak membayar atau mengurangi pokok. Jadi pokok tetap, Pak. Itu menurut saya yang saya terima. Maka hati-hati Bapak Ibu sekalian, jangan pinjol itu. Ya, hati-hati. Ada lagi kasus di sekolah, guru memakai nomor kepala sekolah, orang yang ditelepon ketika ada nomor darurat, sama Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu mari kita harus betul-betul punya rasa takut pada diri kita ini, jemaah, ya. Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan takut kepada sesama manusia, tapi takutlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khasyatillah fis sirri wal alaniyah. Masyaallah muslimin rahimakumullah, orang yang takut pada Allah, Pak. Tadi surat An-Najm yang saya bacakan di muqaddimah, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Siapa-siapa di antara kita ini, Pak, orang beriman, orang bertakwa, dia takut pada Allah, takut pada Rabb-Nya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia mampu menjaga hawa nafsu dia, Pak. Apa kata Allah di ayat berikutnya? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Allah berikan hadiah yang bernama surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempatnya. Masyaallah muslimin, takut jemaah, khasyatillah. Kemudian yang kedua, ya, hal yang menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa jemaah? Al qasdu fil faqri wal gina. Orang yang mampu menjaga kesederhanaan, Pak, baik dalam keadaan dia al-ghina, berkecukupan, berlebihan, maupun apalagi dalam keadaan fakri, keadaan yang kekurangan. Masyaallah muslimin, kadang kita ini, mohon maaf, Pak, kadang ada di antara kita orang-orang itu dalam beragama itu berlebihan, ya. Maka agama itu sudah melarang kita itu berlebihan, Pak. Kulu washrabu wala yusrifu. Makanlah tapi jangan berlebihan. Itu maknanya jemaah sekalian berbahagia. Dalam kehidupan ini tidak boleh berlebihan, Pak. Maka dalam surah Al-Furqan ayat 67 kalau tidak salah jemaah, salah satu ciri ibadur rahman, kata Allah, ya, salah satu ciri ibadur rahman, yaitu hamba atau abdul, ya, abdi Allah atau hamba Allah yang dicintai Allah, yang diberikan Allah kasih sayang kepadanya. Siapa itu jemaah? Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang yang dalam beragama ini, Pak, orang dia berinfak, menjalankan perintah agama kan berinfak, Pak. Tapi dia berinfak itu tidak bermaksud untuk berfoya-foya, Pak. Dia punya banyak harta, banyak rezeki, di saat rezeki yang banyak Allah berikan luas rezekinya, tapi dia berinfak itu secukupnya, kemudian disisakan untuk keluarganya, untuk keperluan dirinya, ya. Dia berinfak tidak bertujuan untuk berfoya-foya, apalagi yang dipuji. Lam yusrifu walam yakturu, dan dia juga berinfak. Mungkin manakala di saat kita itu mendapatkan rezeki yang sempit, Pak, ya, rodok-rodok seret rezeki kita ini, Pak, dia juga berinfak, tapi dengan jumlah yang sedikit, supaya apa? Tidak dikatakan pelit. Wa kana baina dzalika qawama. Maka dia itu berinfak itu mencari jalan tengah, berinfak sesuai dengan kemampuan. Kan ada orang itu, Pak, kadang-kadang berfoya-foya,
kadang lupa dengan dirinya dan keluarganya, kan gitu ya Pak. Nah ini agama Pak. Jadi agama itu mengajarkan kesederhanaan dalam beragama Pak. Ini salah satunya Pak. Makanya ada orang yang punya uang beli ini, tidak apa-apa, beli mobil Pak untuk kegiatan yang bermanfaat, untuk dakwah, boleh. Beli rumah boleh, villa boleh gak Pak? Boleh. Untuk ibadah, untuk dakwah boleh Pak. Untuk tinggal, untuk sholat, ibadah boleh. Malah itu menjadi bagian dari ibadah, bagian dari amal. Tergantung niat Pak, ya Pak? Tergantung pada niat kita. Baik. Yang ketiga, hal yang menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, al-adlu fir ridha wal ghadab. Orang yang mampu bersikap adil, berbuat adil, baik dalam keadaan ridho, baik dalam keadaan senang, baik dalam keadaan bahagia, apalagi maupun dalam keadaan kita tidak suka dengan orang lain. Sekarang saya tanya Pak, kita kalau berbuat adil lebih mudah saat kita senang apa saat kita benci pada seseorang Pak? Lebih mudah pada saat kita senang, kita mampu berbuat adil ya, betul Pak? Belum tentu, belum tentu. Saya contohkan kasusnya begini. Al-adlu fir ridha wal ghadab ini masya Allah luar biasa Pak. Mampu menjaga sikap adil baik dalam keadaan senang maupun tidak senang sama orang lain Pak, sama siapapun, atau mungkin dalam diri kita ini senang Pak, ya, bahagia. Contoh begini, saya suka udah bersahabat baik dengan Pak Uun Pak, suka cinta sama Pak Uun, tapi Pak Uun adalah karyawan saya, dia kasih jabatan yang lebih, kemudian saya perlakukan istimewa. Aldin enggak kira-kira Pak? Enggak. Apalagi gajinya Pak Uun tidak sesuai dengan standar gaji, dilebihkan. Adil enggak kira-kira Pak? Nah ini contohnya Pak. Justru saat kita itu suka dengan orang lain, belum tentu kita mampu berbuat adil Pak. Ya. Ini kontennya dalam pemimpin siapapun, termasuk kita yang dalam rumah tangga Pak. Ya, dalam dan anak-anak kita. Maupun dalam keadaan kita tidak suka, benci sama orang, apalagi ini tambah. Makanya kita suka dengan orang itu ujian loh Pak. Mampukah kita berbuat adil dengan orang yang kita cintai, dengan orang yang kita sukai Pak? Apalagi dalam keadaan benci Pak, tidak suka, aku nggak suka sama Riki, benci no misalnya ngono Pak ya. Kira-kira kita bisa berbuat adil nggak kira? Susah, betul nggak? Apalagi nyakitin hati saya Ustadz, sakit di sini. Maka itu lebih mudah mendorong kita untuk berbuat tidak adil. Makanya kata Rasul, kata Nabi, al-adlu fir ridha wal ghadab, mampu berbuat adil dalam keadaan senang dan tidak suka, maka itulah hal yang menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, adil ini konteksnya itu dolim Pak, dolim, zalimi orang lain, dan itu berat Pak, berat ya. Kafaratnya berat banget, karena harus berhadapan dengan orang Pak. Hak orang lain kita tahan, itu maknanya begitu Pak. Hak orang lain kita berikan, tidak kita berikan, itu berat Pak. Makanya ada orang yang bangkrut di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu gara-gara dolim Pak, ya, mencelakakan orang lain, mendolimi orang lain dan seterusnya, membawa pahala puasa, zakat, haji dan seterusnya, tapi bangkrut di hadapan Allah taala. Karena apa? Karena punya kedoliman pada saudaranya Pak. Itu hadisnya sahih jemaah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Mungkin itu jemaah sekalian berbahagia. Masih ada waktu Pak? Masih. Saya terangkan sedikit. Ada 3 hal lagi, 4, 3, 3, dan ada 3 hal kata Nabi yang kemudian memuliakan derajat kita di hadapan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita mampu menjaganya. 1, kata Nabi, fantadhiru ila salata ba'da shalah. Orang yang salah satu hal yang membuat kita itu kafarat ya, yang menghapus dosa-dosa kita di hadapan Allah Ta'ala, menghapus dosa-dosa kita Pak.
Fa ammal kafarat, ya, hal-hal atau 3 hal yang menghapus dosa-dosa kita. Yang pertama, orang yang menunggu waktu sholat, dari sholat sebelumnya sampai sholat sesudahnya, jadi sholat sesudahnya maupun sholat sebelumnya. Seperti kita ini jemaah, kita habis sholat maghrib diisi dengan kajian, kemudian kita sambil menunggu waktu isya kita tutup dengan sholat isya. Maka itu kata Rasul, fantadis sholatu ba'da sholah, orang yang menunggu waktu sholat dari sholat satu ke sholat berikutnya. Jamaah sekalian berbahagia, itu kafarat Pak, penghapus dosa kita Pak. Masyaallah muslim, maka berbahagialah panjenengan yang ya seperti ini Pak. Dan saya keliling masjid itu, banyak masjid-masjid itu yang mengadakan sambil nunggu sholat isya itu isi kajian maghrib, kemudian sambil ba'da isya. Tapi ada juga masjid itu yang setelah isya sampai dengan jam 9, jam setengah 10, ada juga seperti itu. Masyaallah muslimin, oleh karena demikian Pak, kalau tidak ada uzur misalnya Pak jamaah ya, walaupun tidak ada kajian Pak, Senin sampai Sabtu misalnya Pak, ayo ya raih, ambil kafarat ini Pak, hal yang membuat kita menjadi penghapus dosa Pak. Apa itu? Menunggu waktu sholat fardu ke fardu berikutnya Pak. Terutama yang paling dekat itu apa Pak? Maghrib isya. Tapi ojo nunggu subuh sama duhur Pak, bahaya Pak jenengan Pak, dicelah tutok senang zaman enggak nyambut kaya jambean wong subuh nunggu waktu duhur ya, nanti ini nang masjid ya. Minimal maghrib isya itu sudah waktunya istirahat kita Pak, isi rohani kita Pak. Meskipun nggak ada kajian Pak, ayo isi Pak, nggak usah pulang ke rumah gitu, baca Quran Pak, maka itu adalah kafarat. Kemudian yang kedua, kafarat buat kita, penghapus dosa kita Pak. Kata Nabi itu orang yang menyempurnakan wudhu, orang yang menyempurnakan wudhu, wa isbagul wudhu'i fis sabarati, orang yang menyempurnakan wudhu meskipun dalam keadaan sulit Pak, dalam keadaan cuaca yang sangat dingin gitu ya jemaah. Nah kemarin itu kemarin malam Pak, ya tadi malam ya, saya di Priken ya, ada raker gitu ya, dingin sekali Pak. Jadi waktu ambil sholat tahajud itu kayak mulai jam 2:30 itu ya, sama-sama jemaah yang lain ya, sama-sama peserta ya, dingin banget Pak. Nah kita ketika saat demikian itu kita ambil wudhu sempurna Pak, itu ternyata itu kafarat buat kita. Dan yang terkali ini waktunya sudah masuk. Dan yang ketiga adalah kata Nabi yang menjadi kafarat itu adalah as-salatil mendatangi jemaah, wa naqlul aqdami ilal jamaati, orang yang mendatangi jamaah sholat berjamaah, mendatangi soft atau mengisi soft berjamaah sholat fardu, maka itu menjadi bagian dari kafarat dosa-dosa kecil kita. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang mendapatkan kafarat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengampuni segala dosa-dosa kita dan menerima amal-amal baik kita, dan Allah masukkan kita golongan orang-orang yang menang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan panjenengan sehat selalu ya, dimudahkan rezekinya, dibahagiakan kehidupannya. Amin amin Allahumma amin. Sekian, nasrullah fatun qalbi basyiril mu'minin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.